Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sefra Deviana dari UNINAM Ekonomi Syariah. Nah, pasti semua orang bertanya-tanya, bagaimana sih yang termaksud dengan riba? Karena banyak orang yang tanpa sadar dia melakukan keribaan. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang riba dan tahapan-tahapan pelarangan riba beserta macam-macam riba dan contohnya. Pengertian riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 4 tahapan pelarangan riba dalam Al-Quran. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba adalah perbuatan yang menolong mereka yang memerlukan sehingga dapat mendekati atau bertakarub kepada Allah SWT. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk dan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Tahap ketiga, pengharaman riba dikaitkan dengan berlipat ganda. Tahap terakhir, ayat riba diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Macam-macam riba. Riba jual beli terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama riba fadl, yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Contohnya, cincin lama plus uang ditukarkan dengan cincin baru, itu termasuk ke dalam riba fadl. Yang kedua, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah riba yang terjadi akibat jual beli tempo. Riba ini terjadi karena transaksi dua jenis barang ribawi yang sama namun dengan penangguhan penyerahan atau pembayaran. Misalnya, si A membeli perak dengan jangka waktu dan tempo yang ditentukan, baik dilebihkan atau tidak. Karena seharusnya jika sudah membeli perak, ia harus membelinya kontan atau menukarnya secara langsung. Yang kedua, riba utang piutang. Riba utang piutang terbagi menjadi dua macam, yaitu riba qard dan riba jali. Riba qard terjadi ketika ada penambahan yang dihasilkan atas pengembalian pokok pinjaman yang disyaratkan kepada muqrid atau pemberi utang. Contohnya, seorang rentenir memberi pinjaman 100 juta dengan syarat bunga 20% selama 6 bulan. Riba jaliyah yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Contoh, Fulan meminjam 700.000 pada Fulana dengan tempo 2 bulan pada waktu yang ditentukan. Fulan belum bisa membayar dan meminta keringanan. Pandangan fikih terhadap riba. Menurut Al-Mali, pengertian riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut syarat. Ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.